Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat datang di kandang kecoa Pranata Farm. Oke, jadi aktivitas pagi hari biasanya sebelum berangkat kerja kita memberikan makan untuk para kecoa dubia. Jadi SOP sebelum memberikan makan adalah dengan pertama adalah ini, membersihkan lantainya dulu. Nah, jadi kegiatan sehari-hari Pranata Farm gini ya. Jadi lantainya kita bersihkan. SOP-nya gitu. Bentar, ya. Nah, jadi kita harus bersihkan lantainya semua. Sebelum ngasih makan dan setelah kasih makan, kita harus bersihkan itu, mulai dari kolong-kolongnya. Karena kalau bersih itu pasti kecoanya sehat. Jadi gitu ya. Jadi kita bersihkan dulu. Jadi beginilah proses sehari-hari di kandang Pranata Farm. Meskipun sudah dibersihkan setiap hari, tetap kotorannya wow. Jadi gitu ya. Jadi pertama-tama adalah harus membersihkan kandang dulu. Nah, ini adalah kandang-kandangnya, tumpuk-tumpukannya ini. Jadi satu rak ini ada 12. Ini juga. Nah, di ruangan ini adalah ruangan pertama ya. Ada 3 rak. Nah, yang rak atas itu untuk perkakas kebutuhan dari Pranata Farm. Oke, setelah disapu kemudian kita siapkan makanannya. Jadi di Pranata Farm makanan pokoknya menggunakan pur ayam. Pur ayam 511 sudah saya siapkan tadi. Nah, ini untuk pur ayamnya saya taruh dulu. Oke, terus ini untuk air minumnya. Iya, sebelum air minumnya kita kasih alas nih, biar kalau tumpah tidak basah. Nah, oke. Terus bagaimana proses memberikan makan dan minum pada kecoa dubia? Jadi yang pertama-tama, nah kita pakai sistem rak ya teman-teman ya. Jadi sistem rak gini yang pertama adalah untuk menghemat ruangan, karena ini ruangannya ini dibilang sempit ini. Mungkin cuma berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 2 meter setengah kali 2 meter setengah di sini. Nah, caranya begini. Kita cek dulu tuh makanannya tuh. Ada enggak? Nah, kita tarik biar lebih jelas. Nah, ini. Kita cek atau ada kecoa yang mati. Ini masih hidup enggak? Oke, ternyata masih hidup. Nah, itu makanannya karena masih agak full, kita isi aja segini. Oke, terus kita cek nih kondisi airnya nih. Oh, jadi ini di bawah setengah ya airnya ya. Nah, kalau airnya di bawah setengah, kita usahakan untuk mengisi kembali. Nah, kalau di Pranata Farm kita mengisinya menggunakan sistem infus. Jadi kita tidak perlu bawa ini dibuka. Wah, itu kelamaan. Jadi kita menggunakan sistem infus seperti ini. Saya tunjukin. Nah, ini dia. Jadi ini bisa dicontoh ya di teman-teman ya. Kemarin saya juga lihat ada beberapa peternak itu menggunakan cara seperti ini untuk minumnya gitu. Jadi saya sangat senang bahwa metode saya ditiru oleh peternak-peternak kecoa yang lainnya. Oke, ini saya juga share ilmu nanti update terbaru, karena semakin banyak kita menge-share ilmu, maka semakin banyaklah ilmu nanti yang kita dapatkan. Saya taruh dulu di sini nih. Nah,
Jadi ada kayak pengaitnya gitu teman-teman, biar kita nggak megangin ya kan. Terus kemudian selang ini, nah ini sebentar, ini selang ini ada selang nih. Oke, saya spill ya, botol. Nah ini kemudian selangnya mengalir di sini, jadi diisi aja di sini nih, dicolokin aja, nah ya kan. Jadi ini tuh sebenarnya lubang, dicolokin aja di sini ya. Oke, setelah dicolok gede, naik, kita isi. Nah kapasitasnya satu apa ini ya, ini tin wall ya, ini ya apa ya, itu ntar ada kotoran. Satu tin wall itu dua ini botol apa nih, botol ya air mineral yang saya potong. Nah itu kalau fullnya itu isi dua, ini berarti sekitar satu botol ini 600 ya, berarti sekitar inilah 1000 atau 1200. Jadi kita ngisinya adalah satu botol aja, satu tuh gini. Oke, kita isi nih segini nih. Oke, kita isi dulu. Nah kita ngisinya di atas, nanti airnya akan turun ke sini. Jadi kita nggak perlu itu buka ini nih. Nah kita nanti ini lihatnya airnya. Nah udah, kita tunggu aja, paling cuma beberapa detik. Nah sudah mulai habis tuh airnya. Oke, kalau masih dirasa kurang kita tambah lagi setengah. Nah cukup mudah bukan bagaimana cara memberikan makan dan minum? Kalau memberikan makan sih saya rasa semua peternak kecoa sama ya, pakai gini aja. Nah itu udah, kalau sudah itu udah kita taruh, kita masukkan lagi. Bahkan biasanya saya nggak perlu mengeluarin sir box ini, biarin di dalam aja. Nah setelah itu, nah awalnya kan ini kita ambil nih. Oh ini kan lumayan nih, cukup berat. Nah sebentar saya sepil ini, mumpung nih. Ini nih terbuat dari apa ya, ini ram. Sebenarnya kecoa dubia itu tanpa tutup pun tidak masalah. Jadi tanpa tutup ini pun tidak masalah, karena kecoa dubia kan tidak bisa terbang ya. Tetapi saya buat ini nih, saya beli box ini, terus saya kasih tutup ram ini. Nah tujuannya apa? Tujuannya biar kita tidak amal itu ke cicak. Oh kadang itu ya, kita sudah panen, mau panen, kecoaknya habis dimakan cicak sama dimakan tokek. Jadi cicaknya itu nanti masuk nih ke dalam sela-sela gini, kita nggak tahu kan ada berapa cicak di dalamnya. Jadi dulu saya pernah nggak pakai tutup, malah kemasukan cicak sama kemasukan tokek. Jadi yang waktunya panen jadi gagal panen karena dihabisin oleh cicak dan tokek terlebih dahulu. Tapi pernah juga ada yang paling parah kemasukan tikus. Kalau tikus parah lagi, malah apa ya, indukannya mati semua dimakan oleh tikus. Jadi gitu ya. Nah ini oke, kita kembalikan lagi. Nah kita nggak perlu nih ini dimasukkan ke sini. Aduh capek karena ngangkat gini nih berat. Kalau satu box aja oke, dan di perantauan udah ratusan box. Jadi nanti caranya kita geser, kita buka nih, geser. Nah kita lanjut yang kedua. Nah itu sama sistemnya, kita ambil pakan dulu ya, segini cukup. Kalau di Pranata Farm itu biasanya 2 kali seminggu ya makannya ya, tapi tergantung kebutuhan juga. Oke, kita kasih tuh mana? Iya. Wah. Ini juga air minumnya sudah habis nih teman-teman. Jadi kita pakai selang ini lagi tadi. Yang di atas tetap aja di atas itu. Ini botolnya tetap aja di atas. Kita masukkan selangnya nih.
kelihatan nggak ya? Oke, setelah dimasukkan selang, kita ambil air nih. Oh, nih airnya nih. Nah, ini air apa aja boleh, air sumur, air PDAM. Kalau bisa sih airnya jangan mengandung kaporit ya, karena kecoa sensitif dengan kimia-kimia gitu. Takut saya nanti mati kecoanya. Ada ini air. Nah, nanti dia turun tuh ke bawah itu. Nah, ini tempat minum seperti ini sudah lama sebenarnya. Cuma saya memodifikasi agar ditambahi selang dan sebagainya. Jadi bisa ditiru ya bagi teman-teman yang untuk ternak kecoa dalam skala besar. Nah, sudah. Ya, daripada kita ngambil ininya, ngambil apa ini? Boxnya. Kok box sih? Apa namanya, tin wallnya? Kita lebih baik ini. Nah, udah selesai. Terus yang sampingnya gimana? Ya, sama saja. Kita geser. Iya, itu aja. Makanannya habis, kita kasih makanan. Mungkin satu kandang ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 sampai 1 jam untuk ininya, kasih makan ya. Nah, kasih selangnya, kita masukkan. Sama prosesnya. Oke. Iya, gitu aja. Nanti dia turun sendiri tuh airnya tuh. Serut, turun ke bawah sana. Gimana? Cukup mudah bukan? Ya, jadi itu sih yang saya lakukan kalau ngasih makan kecoa dubia di Pranata Farm. Oke. Jadi ini saya namakan sistemnya pakai sistem infus ya. Terinspirasi oleh infus di rumah sakit. Kalau rak yang kedua, sub yang pertama tadi sudah itu. Sekarang sub yang kedua. Caranya tinggal botol ininya dinaikin aja lagi di sub yang ke atas. Nah, oke, tinggal yang sub ini dibuka. Nah, sama. Ini ada nggak ya? Coba saya cek, kelihatan nggak ya? Nah, nih habis nih. Tidak ada separuhnya, ini habis. Oke, sama sistemnya. Kita tarik aja dulu. Nah, kita masukin tuh di infus tuh. Jadi gini nanti sistemnya dia. Nah, oke ya teman-teman, sudah masuk tuh. Terus kita kasih air. Sebentar saya ambil airnya dulu. Airnya juga pakai botol air mineral ya, yang jadi 2 gini. Sama yang atas juga botol soda bekas. Nah, srit. Airnya turun deh. Sambil menunggu air ini turun, saya biasanya memasukkan ini loh, apa ini, pakan. Jadi prosesnya ini ya, biar lebih cepat lagi. Ya. Nah, pakan sudah selesai dimasukkan. Airnya sudah selesai. Oke, gimana teman-teman? Jadi kalau videonya saya buat full ya, sampai ngasih makan ini habis, waduh, lumayan loh, bisa 1 jam. Jadi saya persingkat saja bahwa itulah cara ngasih makan dan minum kecoa dubia di Pranata Farm. Oh iya, ini tadi digeser. Nah, tinggal ngasih yang selanjutnya. Oke, simple bukan? Jadi pada video kali ini saya akan tadi menunjukkan bagaimana cara memberikan minum dengan ini nih, infus. Jadi dengan sistem infus ini kita tidak perlu memasukkan air, membuka itu tadi botol itu, box itu tadi. Jadi cukup dengan menggunakan selang, kita sudah bisa memberikan makan dan minum kecoa. Oke teman-teman,
cukup sekian ya video yang saya buat. Saya tak lanjut memberikan makan kecoak dubia lagi. Wow, ini masih banyak ini. Belum kandang yang kedua. Kandang yang kedua lebih banyak lagi. Ada 6 rak kalau tidak salah. 1, 2, 3. Oh sorry, ada 4 rak. Jadi totalnya saya punya 7 rak. Oke. Sampai jumpa kembali di next video dari Pranata Farm. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.